masuknya ke Persebaya, Pak Aceh 96 sudah ikut PON Jawa Timur ya? Saya 94. 93? 93 ya? 93 PON Jakarta. Udah ikut PON Jawa Timur ya? Itu saya udah masuk ASGS kan. Saya di ASGS, waktu itu pelatihnya Rusdi, manajernya Pak Haji Santo. Ya, klub sudah. Jawa Timur pun juga pelatihnya Rusdi Bahalwan, dan manajernya pun juga Pak Haji Santo. Nah, saya lah diboyong ke PON Jawa Timur. Alhamdulillah bisa medali emas. Oh iya. Medali emas pertama selama berapa tahun gitu, 30 sekian tahun apa 20 sekian tahun. Dan termasuk Rusdi juga yang ikut membawa Pak Aceh ke Persebaya, ya Pak Aceh? Atau hubungi Pak Aceh? Artinya waktu itu Om Rusdi saya apa itu, jadi waktu saya di ASGS itu pindah home base-nya di Sidoarjo. Terus saya tuh didatangin orang-orang Pemkot bahwa ini suruhannya Pak Narto disuruh ke Surabaya. Saya kan nggak berani untuk bergabung ke Persebaya. Nah, sementara ya, ASGS masih berharap saya satu musim di ASGS. Cuma saya konsultasi dengan senior Jahartono menyarankan, Dek, kalau memang untuk karirmu lebih baik ke depan, ya kenapa tidak, kamu harus ke sana. Saya bilang, Jaya, ini pun juga kan saya ingin meningkatkan karir saya. Kalau bisa, Jaya dukung saya. Dari situlah Jaya mensupport saya untuk pindah ke ASGS. Saya belum mengiyakan, orang Pemkot itu datang. Saya bilang nanti saya ngomong dulu sama pengurusku. Besoknya datang lagi. Terus saya bilang, nanti saya ngomong sama pengurus, kalau memang oke, saya mungkin siang saya ke Surabaya. Ya akhirnya saya ngomong sama pengurus, Al-Hadad datang, saya ngomong, Al-Hadad nggak mau memang. Al-Hadad nggak mau lepas saya, Al-Hadad mau saya satu musim lagi di ASGS, baru setelah itu saya boleh tinggal ASGS ke Persebaya. Ya cuma, ya motivasi saya kan untuk merubah karir saya lebih baik. Saya harus ambil langkah. Akhirnya saya datanglah ke Surabaya. Di Surabaya itu sudah ditunggu Pak Narto. Di Balai Kota sana, di Balai Kota. Saya, Jackson, almarhum Eri, Arlos, kami di situ di Pemkot, di Balai Kota situ. Pak Narto langsung bilang, saya mau membangun tim juara. Langsung Pak Narto bilang gitu, saya mau bikin tim ini tim juara. Ya kalau bisa, ya semuanya bersedia untuk gabung ke Persebaya. Karena Pak Narto bilang dia mau membangun tim juara, ya saya semakin termotivasi untuk masuk ke skuad Persebaya yang dibuat Pak Narto. Nah akhirnya sorenya itu dibawa ke Tambak Sari untuk latihan. Karena boneknya bludak, nggak jadi latihan waktu itu. Nggak jadi latihan, saya izin untuk balik lagi ke Sidoarjo. Saya balik lagi, saya latihan ke sana. Pengurus bilang, nanti tolong sampaikan ke manajemen Persebaya bahwa dia menyelesaikan dulu transfer dari ASGS ke Persebaya. Akhirnya saya ngomong ke Pak Narto waktu itu, Pak Narto bilang nggak masalah. ASGS dia minta berapapun juga saya bayar. minta berapa akhirnya Pak Aceh? Akhirnya waktu itu ASGS minta 75 sama dengan transfer Eri Irianto. Cuma waktu itu yang dilaporkan oleh almarhum Sam ABD hanya 50 juta. Nah,
sebenarnya saya sama Eri termasuk transfer termahal di zaman itu. Tapi aslinya dapat berapa Pak? 75, transfernya 75, aslinya 75. Cuma dilaporkan sama manajemen ASGS hanya 50. Ya saya sih nggak masalah, saya nggak mikir apa biaya transfernya mau berapa. Yang penting saya bisa bergabung dengan skuad Persebaya yang dibangun oleh Pak Narto, karena dia bilang dia mau bangun tim ini juara. Ini yang membuat saya ya kepingin untuk gabung Persebaya. Semua pemain kan pasti punya apa namanya motivasi kan ke arah sana, ikut tim yang memang harus tim yang memang menjanjikan prestasi. Pace main gelandang bertahan atau stopper? Musim pertama juara itu yang Saya 96 97. pertama saya di stopper. Berarti Terbaik. pemain belakangnya Nurset sama Pemain belakangnya Pace sama Bejo ya. saya sama Justino. Tapi masih sempat main gelandang bertahan atau sudah satu musim main pakem di stopper? ya kadang kalau memang tergantung kebutuhan tim. Kalau memang saya harus digeser ke depan untuk gelandang bertahan, saya ke gelandang bertahan. Di musim itu kan juara Pak ya. Bagaimana rasanya? Kan baru pertama kali merasakan juara kan bersama Persebaya. Ya, Pak Betul. ya. Gimana suasana tim, bersamaan gimana? Saya pikir ya memang ambisi Pak Narto saat itu ya memang dari semua aspek ya, dari semua aspek itu dibuat Pak Narto tuh senang, dibuat Pak Narto tuh gembira, dan secara finansial pun juga Pak Narto sangat memperhatikan pemain untuk finansial. Jadi apapun yang pemain minta nggak pernah dia bilang tidak. Itu yang kelebihannya Pak Narto yang selama Persebaya juara tuh nggak ada keluhan. Suasana tim bagus, suasana antar pemain pun juga enak. Makanya wajar kalau memang Persebaya saat itu dia juara, karena memang sudah dipersiapkan sama Pak Narto. Aceh kan berarti juara bersama Persebaya 2 kali ya? 2004, 2000 96, 97, 2004 sudah nggak di Persebaya atau masih di Persebaya? saya sudah keluar dari Persebaya, saya ke Gianyar. Persegi ya. Setelah sekian lama, 3 kali sebenarnya divisi 1 pun juga oh ya, juara. 2003 ya. Ya, setelah 97 97, juara, 2003, 2003 dia turun, 2002 turun, 2002 turun, ya, 2003 naik, ya. 2004 lagi juara. Ikut 2004 Pak Aceh? Sudah? 2004 juara. Saya ikut. Oh masih ikut ya? Terakhir saya di Persebaya. Berarti istilahnya 3 kali buat juara Pak ya? Nah, 3 kali saya kawinkan klub divisi 1 sama divisi utama. Kapten itu Pak? Kapten? Divisi 1 saya kapten. Oh, ketika Persebaya degradasi ke waktu itu divisi 1, Pak Aceh nggak pengen pindah waktu itu? Masih setia di Persebaya kan? Sebenarnya di saat itu situasi Persebaya sangat sulit secara finansial. Waktu itu manajer yang ditunjuk pertama untuk menangani Persebaya divisi 1 waktu itu adalah Abah Suroso. Oh iya. Abah Suroso, terus pelatihnya Al Hadad. Mereka berdua memang, makanya sampai saat ini saya nggak lupa Abah Roso. Dia orang yang sangat peduli, walaupun dengan biaya pas-pasan dia masih pingin Persebaya itu dia eksis. Akhirnya saya komunikasi dengan Abah Roso, Mbak, kalau sampean masih di sini, saya mau bertahan. Karena ya biar yang lain keluar, karena ada sampean di sini, saya bertahan. Karena memang saya lihat sendiri dengan susah payah dia membangun tim itu, dengan susah payah walaupun dengan finansial masih
amburadul ya. Jadi finansial yang untuk membangun sebuah tim itu kan sangat besar. Padahal ada tawaran pindah banyak ya Aceh? Banyak ada tawaran pindah, cuma ya tim ini saya bela mulai awal kan. Jadi masa di saat tim ini dia di bawah masa saya sepatu. Ada sudah saya bikin satu komitmen. Setelah tim ini dia naik divisi utama lagi. Iya. Mungkin musim setelah dia naik itulah musim terakhir saya di Persebaya. Nah itu janji saya, itu saya penuhi. Jadi 2003 juara, masih bertahan lagi 2004. 2004. Pak Roso sudah nggak ada padahal ya 2004. Barroso nggak sempat jadi manajer sampai selesai karena waktu awal persiapan tim Persebaya divisi 1 toh. Makanya kenapa saya ingat begitu besarnya perhatian Barroso terhadap Persebaya waktu turun divisi 1. Kenapa saya hormat beliau? Karena saya tahu persis dia berupaya bagaimana caranya dia bisa menyenangkan anak-anak. Ya tapi ya itulah, ya sepak bola memang dia butuh segala sesuatu yang wah. Nah, itulah setelah Barroso kesulitan menyangkut finansial, itulah Barroso mungkin diganti siapa waktu itu ya? Haruna Sumitro. Ya, Haruna. Diganti Pak Haruna gandeng Jackson. Ya. Nah, disitulah Persebaya bisa kembali ke divisi utama. Tapi ya saya tetap hormat kepada Barroso. Karena kalau nggak ada Barroso, pemain semua udah pada kabur, dan junior pun juga mungkin udah pada kabur. Akhirnya Pak Barroso putus saya untuk mencari 5 pemain timnas. Waktu itu ada Hamka Hamzah, Erik Setiawan, Rahmat Apandi, Rahel, sama Samsidari. 5 pemain timnas ini waktu itu timnas pelajar lagi uji coba di lapangan ABC. Saya diutus Pak Roso, Aceh kamu berangkat ke Jakarta, kalau bisa mereka kau ambil berapapun mereka minta kau nego. Akhirnya saya nego di lapangan sama mereka. Saya tanya Hamka, kamu di PSM dibayar berapa? Saya dibayar sekian sama PSM, gaji sekian, kontrak sekian. Saya bilang Persebaya mau sekian, kamu mau enggak? Saya mau enggak. Akhirnya saya telepon Barroso, Pak, ini 5 pemain ini kelihatannya mereka sudah siap untuk gabung Persebaya. Ya kalau bisa Abah segera ke Jakarta untuk negosiasi kontrak sama mereka, biar mereka nggak lepas. Akhirnya Barroso ke Jakarta. Makanya saya tahu pengorbanan beliau, walaupun dia tidak bersama-sama dengan kami sampai tim promosi ke divisi utama. Dia naik kembali. Bagi Pak C kan sudah istilahnya yang Liga Teratas kan 2 kali, 97 dan 2004. Bagi Pak C kalau harus memilih, lebih berkesan mana, 97 atau 2004? Lebih berkesan 97 ya, karena ya itu tim ini dibentuk untuk juara gitu. Dan saya pertama kali merasakan juara, jadi memang kesannya luar biasa. Persebaya menunggu berapa tahun baru bisa dia kembali juara ya, 20 sekian apa 10 tahun ya, sekitar sekian ya. Terus ketika juara 2005 Pak C sudah pindah ke Persegi. Saya ke Gianyar. Kenapa Pak C? Nggak pengen bertahan lagi? Ya itu komitmen saya. Padahal sudah ditawari bertahan Pak C. Komitmen saya ya setelah Persebaya ini dia promosi, setelah dia promosi ke divisi utama, mungkin itulah musim terakhir saya di Persebaya. Ya, mungkin saya memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda yang lain biar bisa masuk juga ke Persebaya. Ada tawaran bertahan Aceh waktu itu? Sebenarnya saya keluar itu kok belum kompetisi baru berakhir. Setelah selesai
final itu partai terakhir lawan Persija. Persija di Tambasari. Hujan itu ya. Nah itu saya udah negosiasi dengan Gianyar. Oh. Memang sudah janji Pak C untuk keluar ya? Udah memang itu komitmen saya setelah Persebaya dia naik di posisi utama, itulah musim terakhir saya di Persebaya. Setelah Persegi, Pak C di mana lagi ya? Setelah Persegi? Saya ke Persikabo. Persikabo berapa musim? 1 musim. 1 musim. Setelah itu mana? Setelah saya ke Persikabo, saya sempat ke Probolinggo. Oh sempat ya? Sama Rocky Putire. Oh. Probolinggo. Setelah saya di Probolinggo, saya terakhir tutup karir di Sabang, Aceh. Oh bisa sampai jauh sana aja. Ya itu mungkin ya proses rezekinya di sana. Ikut apa itu ya? Klubnya? Divisi 1, Persas Sabang. Oh Sabang. Ya. Sudah usia berapa ketika itu Pak C? 33? Sekitar 35-an. Setelah itu lama nggak terdengar kabar. Pak C memang pulang waktu itu Pak C ke Tulehu? Saya sempat pulang karena ibu sakit. Ya mungkin ya udahlah saya udah karena waktu di Sabang, di Gianyar, masalah gaji pemain pun juga tidak benar, di Sabang pun seperti itu. Akhirnya saya putuskan ya mungkin inilah terakhir untuk saya berkecimpung di sepak bola sebagai pemain, mendingan saya pulang. Akhirnya ya kebetulan ibu saya juga kondisinya agak kurang sehat, mendingan saya rawat di buku pengabdian terakhir. Aktif. Inilah Khairil Anwar, orang lebih mengenal sebagai Pak C ya Pak C ya. Tak buka opini. Wah, biar orang tahu ya Pak C ya. Pak C Khairil Anwar, berapa musim membela Persebaya? Pak C? Kurang lebih 8 sampai 9. 8 musim. Dari mulai 2006 sampai 2004. Sampai 2004 saja ya? Sampai 2004. Gimana ceritanya? Dulu kan tahunya setahu saya, Pak C kan dari Jakarta, dari Bank Indonesia ya Pak C ya? Saya dari Barito. Oh, datangnya dari Barito ya? Saya dari BI itu dari tahun 90-an, 90 sekian. Terus ada Barito seleksi di Jakarta. Saya disuruh ikut. Waktu itu pelatihnya almarhum Andi Teguh. Waktu seleksi, alhamdulillah saya masuk pantauan Andi Teguh. Diajaklah ke Barito. Saya 1 musim 8 bulan, 7 bulan. Kalau melihat ke belakang lagi, Pak C kan berasal dari Ambon ya Pak C ya? Tulehu ya? Tulehu. Nah, di Tulehu sempat ikut main bola istilahnya SSB atau klub gitu? Ada? Sebenarnya waktu zaman itu dulu nggak ada SSB, hanya klub. Jadi saya awalnya itu kan nggak tertarik dengan sepak bola ya. Saya memang ya terlahir dari memang keluarga yang sederhana ya. Jadi motivasi saya bagaimana caranya saya merubah jalan hidup itu melalui jalur sepak bola. Nah, tapi peluang itu kan nggak ada, karena banyak pemain-pemain senior di atas saya itu banyak yang dari Jakarta. Nah, setiap mereka pulang pasti kan latihan. Ya saya yang biasanya ambil bola kalau bolanya keluar lapangan, kalau mereka keluar saya yang ambil. Nah, setelah itu saya ini tertantang, masa saya harus sepak bola. Nah, di saat itu juga saya latihan tinju, latihan karate, tapi 2 cabang itu saya tekuni untuk hanya membela diri. Ya kalau ada berantem di sekolah, berantem antar pemuda itu, saya mungkin saya ambil 2 cabang itu untuk membela diri. Tapi saya pikir-pikir loh,
kok susahnya sekali ini kita mau jadi seorang petinju. Terus karate sama tinju itu kan cabang olahraga yang tidak terkenal di Bule waktu itu, dan terkenal kan cabang sepak bola. Nah, di saat itu ada seleksi untuk Suratin di Maluku Utara waktu itu. Usia berapa ketika itu? Saya waktu itu usia SMP kelas 3. SMP kelas 3, usia sekitar 15 sampai 16 ya. 15. Nah, saya disuruh ikut. Cuma yang jadi masalah, saya itu nggak punya sepatu. Ya bagaimana caranya saya mau ikut nggak punya sepatu. Nah waktu itu ibuku tuh dagang pakaian jadi itu, jadi dia ngasih ke warga. Jadi bayarnya kadang 2 kali bayar, kadang ada yang 3 kali bayar. Nah saya ngomong, saya disuruh ikut sepak bola di Ternate. Ya tapi saya kan permasalahannya saya nggak punya sepatu. Terus ibu saya bilang, kau mau? Saya bilang ya kalau beli sepatu saya mau. Akhirnya ibuku bilang, kalau gitu kamu nagih ke orang yang ambil barang di ibu saya nagih itu keliling saya nagih, kurang lebih hari itu saya dapat di atas 100 sekian lah, hampir 200 sekian. Zaman itu kan udah banyak. Terus saya dikasih uang waktu itu 50.000. Saya belilah sepatu, sampai sekarang saya nggak bisa lupa nama sepatu itu. Super Cup. Oh, Adidas ya? Nah, bukan Adidas. Oh, Super Cup. Super Cup dengan harga 30.000. Tapi itu lecet semua kaki. Nah, akhirnya ya dari situlah saya tekuni sepak bola. Ketika seleksi Suratin itu sudah ikut oleh Putra aja? Belum, saya masih ngambil bola di belakang. Kalau yang senior yang datang dari Jakarta. Siapa saja itu? Ibrahim gitu? Ada Ibrahim, ada Abdul Nurul, ada Usman. Abdul Nurul belum ya? Abdul Nurul kok belakangan aja dia di Garuda 2 itu. Masih senior itu. Ya akhirnya saya tertanya, ada hasil makan, ada segala macam. Terus saya pikir, saya harus seperti mereka. Jadi ketika ikut seleksi Suratin itu, Pace nggak punya klub ya? Belum punya klub. Pemain mandiri istilahnya ya? Karena mandiri, karena waktu itu saya masih sempat latihan tinju sama karate. Nah setelah Suratin itulah baru saya berhenti dari 2 cabang itu. Masuk itu ya? Langsung masuk, disuruh berangkat ke Maluku Utara di Pulau Suwasiu. Itu pun juga kami naik kapal perang. Bukan PSA Ambon ya? Bukan, PSHL. Persatuan Sepak Bola Hitulei Timur, itu PSHL. Jadi ada PSA sendiri, ada PSHL sendiri. Saya yang di PSHL-nya. Jadi gitu ceritanya. Setelah Liga Remaja, berapa musim ikut Liga Remajanya Pak? Dulu nggak ada Liga Remaja, hanya Suratin Cup. Iya. Belum ada Liga Remaja. Berapa periode? Saya ikut Suratin itu 2 kali. Sekali di Suwasiu, sekali lagi di Ternate. Persiter Ternate. Ceritanya bisa sampai ke Jakarta gimana? Aja ya? Waktu itu saya setelah pulang dari Ternate, saya mulai disuruh ikut klub, yaitu PS Tulio Putra. Nah, itu PS Tulio Putra itulah saya termasuk pemain muda yang masuk di tim Tulio Putra senior. Usia saya SMA kelas 2. 17 itu ya? 17 di Tulio Putra senior. Nah, setelah itu
Ya perkembangan saya di sepak bola semakin pesat. Cuma apa namanya, saya tuh bertolak belakang dengan ayah saya. Ayah saya nggak mau saya sepak bola. Ya kalau bisa ya kamu sekolah kan gitu. Terus saya berpikir saya sekolah biayanya kan berat. Iya, 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 iya. Ya saya nggak mau bebankan orang tua. Kadang-kadang saya ikut jadi kernet sopir. Ada mobil tetangga dia sopir, saya ikut dia kernet. Dan sehari dia kasih saya 10.000. Zaman itu kan SPP ku masih 2.500 apa 2000 sekian. Saya bayar SPP itu situ. Itu ceritanya. Sampai lulus masih. Jadi belum lulus ada pertandingan antar klub se-Indonesia di Batang, Jawa Tengah. Nah, waktu itu Tuleu Putra mewakili PSHL di Batang, Jawa Tengah antar klub. Nah, setelah pulang dari Batang, seluruh pemain itu kan harus naik kapal dari Jakarta. Yeah. Kan situasi finansialnya kurang bagus, jadi alhamdulillah keluarga-keluarga orang Tuleu yang di Jakarta ya mereka urunan buat bagaimana caranya tim ini mereka bisa pulang. Ada yang tinggal di keluarga, ada yang saya tinggal sama almarhum Ibrahim. Tapi saya kadang ke saudara-saudara yang lain seperti itu. Nah, setelah saya di Ibrahim itu, almarhum Ibrahim ngejak saya kalau bisa BNI latihan kamu ikut. Saya bilang boleh kalau memang saya ngisi waktu kosong sebelum pulang saya ikut. Waktu itu pelatihnya Sinyo Aliando. Itu sudah lulus SMA? Belum, masih SMA kelas 3. Oh, iya. SMA kelas 3. Berarti bolos selama di Jakarta? Ayo. Saya diizinkan sama sekolah. Kebetulan kepala sekolahku juga ya orangnya suka bola. Memang mayoritas orang Tuleu sih, mereka kan suka bola. Jadi kalau ada izin untuk sepak bola gitu mereka nggak keberatan. Nah, setelah saya latihan dengan BNI, pelatih Sinyo Aliando ini mungkin lihat, dia tanya Ibrahim itu siapa? Nah, Ibrahim jawab itu pemain dari Tuleu. Nah, mereka nunggu kapal pulang, saya ajak latihan di sini om, katanya gitu. Terus Om Sinyo bilang, ya, boleh tuh em, ya, bilang gitu. Nah, udah, terus saya didatangin lah Om Sinyo. Kamu mau ikut BNI? Ya saya dengan senang hati ya saya bilang mau. Cuma saya bilang Sinyo waktu itu status saya masih pelajar. Saya SMA kelas 3. Saya harus menghadapi ujian juga, kan berat kalau saya pindah penyesuaian di Jakarta. Nah, waktu itu Sinyo rencana udah kamu pindahnya ke Ragunan. Om yang urus. Saya bilang nggak bisa om, saya masalahnya nanggung udah kelas 3. Kalau memang Om Sinyo mau, Om Sinyo nunggu saya lulus SMA, ya baru saya bisa berangkat ke Jakarta untuk gabung sama BNI. Jadi sudah saya pulang itu sudah tidak ada hubungan. Ya waktu itu ada turnamen di Ambon, Tuleu Putra juga ikut. Ada surat datang itu dari BNI langsung Sinyo Aliando yang kasih surat itu melalui Ibrahim kirim ke Ambon. Sudahlah saya baca surat itu. Nah, saya kan mau berangkat tuh kan bingung, uang dari mana, nanti saya hidup di Jakarta seperti apa. Itu masih kelas 3 juga ya? Kelas 3 SMA. Akhirnya surat datang itu saya pilih, ya udahlah nanti
kalau memang seperti ini saya ngomong sama ibu, ya kalau bisa kamu lulus dulu, ya gimana caranya, ya sekolah itu kan lebih penting ya. Kalau memang kau udah lulus ya monggo kamu ke Jakarta. Nah, setelah lulus itulah saya telepon lah Sinyo. Waktu itu kan belum ada telepon di rumah, itu kan jarang yang punya. Jadi saya biasanya telepon di wartel. Saya telepon, Sinyo bilang, sudah kamu berangkat, nggak usah ragu. Anggap saja Om Sinyo di Jakarta seperti orang tuamu yang ada di Ambon. Nah, itulah yang membuat saya nekat untuk berangkat ke Jakarta. Walaupun masih sekolah. Setelah lulus. Oh, akhirnya berangkatnya setelah lulus ya? Setelah lulus, saya berangkatnya setelah lulus. Lulus SMA itu baru saya berangkat. Posisi apa ketika itu? Bek kanan atau stopper sudah? Saya waktu itu masih posisi gelandang. Oh, gelandang ya? Gelandang. Posisi gelandang. Jadi memang posisi saya di awal-awal karir saya itu memang nggak karu-karuan. Saya di Beni di gelandang. Waktu di Barito dicoba di striker, dicoba di bek kiri, dicoba di bek kanan. Tapi ketika di Jakarta di BI sempat ikut berapa lama? Saya di Jakarta hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. BI terus ya? Langsung BNI dia bubar. Bank Indonesia atau Bank Negara? BNI. BNI ya? BNI. Oh. Setia BNI. Setia BNI. Waktu itu masih direkturnya masih Pak Arthur Wenas. Terus bisa ke Barito? Kemana waktu itu? Ya saya ikut seleksi Barito itu. Setelah saya di BNI, BNI-nya bubar. Kami kan bingung tuh mau kemana. Iya. Saya sempat ikut latihan sama teman di BI. Oh iya. Ikut latihan aja sambil ngisi waktu kosong kan. Ada seleksi lah Barito. Nah, saya diajak ikut untuk seleksi itu, saya masuk, dibawa lagi Barito. Itulah cerita saya ke Barito. Waktu itu seleksinya di lapangan mana di Jakarta? Di Sawangan. Oh di Sawangan. Seleksinya di Sawangan. Sama siapa? Angkatannya siapa seleksi itu Pak Cik? Kalau masih ingat. Lama seleksinya juga? Zaman itu masih ada Ibrahim, masih ada Pran Sinatra, masih ada Ali Nisahole, masih ada siapa ya waktu itu? Salahuddin, terus yang senior itu. Tapi adanya beberapa teman dari Maluku nggak ngalami adaptasi kesulitan ya, ada ya. Kan ada Ibrahim, ada Ali Lisahulet. Mereka itu kan memang datang langsung di klub kan. Saya juga nggak tahu cerita mereka seperti apa, saya nggak tahu. Baca maksudnya nggak ngalami kesulitan di awal-awal di Barito karena ada Ibrahim, ada Ali yang bantu sama-sama Maluku maksudnya. Sebenarnya di Barito itu almarhum Andi Teguh itu orangnya netral. Dia siapa yang terbaik itu dia yang masak. Jadi setelah almarhum Andi Teguh itu nggak ada, saya semakin nggak betah di Barito. Satu musim saja ya? Satu musim lebih. Main apa di Barito? Ya itu posisi nggak karu-karuan. Dipasang di striker, dipasang di gelandang, kadang bek kanan. Jadi ya dari situlah saya sakit hati sama Barito. Saya termasuk 8 pemain yang memang dicoret dari skuad Barito. Ya saya sih nggak masalah, itu kan konsekuensi dari profesi. Masih muda itu ya? Masih muda, saya masih muda. Terus di saat pencoretan 8 pemain itu, saya kan termasuk dari 8 itu. Saya pergi ke kantor, saya nanya tiket saya untuk pulang. Saya tanya ke bendahara jawab, loh namamu nggak ada. Loh pengumuman tadi saya termasuk dari ke-8 pemain itu, kok nama saya nggak termasuk untuk pengambilan tiket
untuk pulang, bendaharanya bilang, nanti saya tanya peran Sinatra dulu. Saya nggak tahu dia tanya peran seperti apa. Akhirnya saya ditelepon kembali bahwa besok silakan ke kantor ambil tiket. Dari situlah saya pulang. Saya ke Jakarta, naik kapal ke Ambon. Jadi seperti itu. Dari Barito kan langsung ke ASGS namanya. Dari Barito langsung ke ASGS. Bisa, maksudnya kan ASGS klub besar, sedangkan Pak Aceh kan di Barito kecoret. Bisa ke ASGS, istilahnya dari klub Barito waktu kan belum terlalu besar ya. Ya. Pindah ke klub yang besar dengan penuh bintang ASGS. Bintang waktu itu. Malah bisa masuk Pak Aceh. Ya saya nggak tahu. Setelah saya dari Surabaya diajak bergabung sama MCN Al-Hadad. Oh. Nah, waktu itu saya juga nggak yakin apakah bisa saya masuk skuad ASGS dengan materi pemain yang bertabur bintang. Tapi waktu itu ada masalah ASGS, saya nggak tahu internal mereka. Ada beberapa pemain senior yang dibuang, termasuk Henry Susilo, Ferry Sandria, Edi Harto. Tahun berapa itu, Mas ya? Mahmud Adnan itu sekitar tahun 92 apa berapa? Tahun 92 nggak salah. Ada saya masuk 93. Saya masuk 93, 94, 95 saya di Asabak. 96 saya ke Persebaya sampai 2004. Jadi 2 musim di ASGS. Main apa di ASGS itu? Di situ posisi saya memang gelandang bertahan. Sudah bermain di situ ya? Bermain di gelandang bertahan. Terus di saat latihan itu saya banyak disupport oleh beberapa senior, termasuk Jayartono, M. Sukron. Mereka memotivasi saya bagaimana caranya ya saya bisa bermain sepak bola yang benar. Saya bisa kayak lebih meningkatkan prestasi di ASGS. Benar. Terakhir tutup karir di Sabang, Aceh. Oh bisa sampai jauh sana Aceh. Ya itu mungkin ya proses rezekinya di sana. Ikut apa itu ya? Klubnya? Divisi 1, Persas Sabang. Oh Sabang. Ya. Sudah usia berapa ketika itu Pak Aceh ya? 33? Sekitar 35. Aktivitas apa? Selain merawat ibu juga masih ngelatih di Tulehu? Aceh? Udah saya hanya merawat aja orang tua udah. Terus ya kalau ada kegiatan sepak bola kan pasti saya diajak. Hanya itu. Nah, baru setelah ibu meninggal itu baru saya kepingin meniti karir ke pelatih. Tahun berapa itu Pak Aceh ibu? Ibu meninggal Desember 17? 2010 nggak salah, 2000 berapa? Saya lupa ya. Setelah ibu nggak ada, Pak Aceh baru keinginan balik ke sepak bola? Ya baru saya Melatih? kepingin meniti karir di kepelatihan. Di mana awal karir pelatihannya? Di Tulehu juga? Saya awalnya itu kan hanya memegang klub-klub kecil di Tulehu. Terus diajak ke Trenggalek, ini masih pelan-pelan saya meniti karir. Nah, setelah saya di Trenggalek itulah karena ada sedikit permasalahan internal di sana, ya saya ditelepon sama Bos Alwan, diajak untuk jalan sama Bos Alwan. Sekarang kesibukan apa ini Aceh di Surabaya ini? Main bola bersama teman-temannya di Putra Maluku atau ada aktivitas lain? Kegiatan ya, nggak ada. Kalau kadang-kadang Putra Maluku ada agenda, kalau ada waktu untuk ikut saya ikut.
ada agenda Persebaya legend, kami main. Tapi bagi publik Surabaya, istilahnya ketika Persebaya juara sudah tahu, masih banyak yang kenal Pace di Surabaya kalau keluar jalan-jalan kota gitu. Ya alhamdulillah mungkin sampai sekarang ini bonek masih nggak lupa sama saya ya. Ya itu mungkin mereka, saya nggak tahu apa yang mereka lihat dari diri saya sampai saat ini mereka tidak lupa sama saya. Ya, alhamdulillah ya, karena ya itu saya kemanapun juga mereka masih ya, tegur sapa. Mungkin mereka masih menganggap Pace berjasa besar bagi Persebaya. Memang berjasa besar ya Pace ya. Sebenarnya tidak juga. Gitu ya. Bagi Pace, tapi bagi bonek, bagi fan Persebaya, bagi warga Surabaya, Pace berjasa besar. Juara, mengangkat kembali, juara lagi ya Pace ya. Tapi selama bermain kan Pace terkenal keras. Memang dari kecil memang tipe permainannya begitu, Pace? Ya sebenarnya itu kan karakter ya. Ya mungkin didikanku itu kan didikan keras. Ayahku kan didiknya keras sekali. Jadi ya mungkin itu saya terbiasa. Kenapa saya sampai latihan tinju dengan latihan karate itu tujuannya hanya untuk berani. Ya mungkin itu karena didikan keras itulah kami terbiasa. Terus saya terbiasa dengan itu, terbawa spontan sebenarnya. Ya manusia itu kan pasti punya hati lembut, itu kan pasti ada. Tapi kalau udah spontan itu kita nggak bisa ngomong kan seperti itu.